Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa S1 Farmasi. Saya Anggi Restiana, Magister Farmasi Apoteker, merupakan salah satu dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Konseling Farmasi. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan tentang peran konseling pasien di dalam apotek. Mengapa kita perlu mempelajari peran konseling pasien dalam apotek? Karena saat ini apoteker menyadari bahwa praktik apotek itu telah berkembang selama bertahun-tahun, sehingga pelayanan apoteker itu tidak hanya mencakup penyiapan, peracikan, dan penyerahan obat kepada pasien, tetapi juga adanya interaksi dengan pasien dan penyedia layanan kesehatan lain di seluruh penyediaan asuhan kefarmasian. Pada sejarahnya, meskipun pada tahun sekitar 1922 sampai 1969 itu apoteker dilarang mendiskusikan terapi dengan pasien, perubahan pada baru-baru ini pada standar dan perundang-undangan telah menyebabkan munculnya ketentuan tentang informasi sebagai sebuah tanggung jawab. Ya, jadi ada sebuah asosiasi farmasi di Amerika yang yang menguraikan kegiatan apoteker, di mana salah satunya adalah melibatkan pada interaksi pasien. Misalnya seperti mewawancarai pasien, mendapatkan informasi dari pasien, kemudian mendidik pasien, menyediakan informasi baik tertulis maupun tidak tertulis, kemudian berdiskusi, mendemonstrasikan sesuatu, berhadapan langsung dengan pasien, maupun melaksanakan konseling pasien. Pada prinsipnya, praktek asuhan kefarmasian itu menuntut apoteker bertanggung jawab langsung pada pasien yang dilayani. Nah, dari sudut pandang apoteker, konseling pasien itu sangat diperlukan untuk melengkapi penyediaan layanan farmasi yang kompetitif dan profesional. Hal ini sudah terbukti bahwa dengan menggunakan atau dengan adanya konseling pasien dan interaksi antara pasien dan apoteker itu adalah kunci untuk melaksanakan peran apoteker di zaman sekarang. Pada subbab ini akan dibahas beberapa hal, yaitu tentang konseling pasien untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, kemudian penyediaan layanan farmasi yang profesional melalui konseling pasien, kemudian konseling pasien dan asuhan kefarmasian, dan tantangan dalam konseling pasien. Peran terpenting konseling pasien adalah prinsipnya memperbaiki kualitas hidup pasien dan menyediakan pelayanan yang bermutu untuk pasien. Kemudian peran dari konseling itu juga bisa meminimalkan biaya-biaya yang tidak diperlukan dan memaksimalkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari terapi medis. Nah, ini pentingnya adanya konseling ya. Jadi banyak penelitian-penelitian yang membuktikan adanya kebutuhan ini. Jadi mulai dari tahun 90 itu memang sudah ada banyak penelitian tentang pentingnya konseling pasien untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan memberikan pelayanan pada pasien secara bermutu. Nah, selain itu juga meskipun kepatuhan itu tidak selalu menimbulkan konsekuensi, hal ini bisa timbul ketika kita tidak memberikan konseling pasien dengan baik. Jadi ketika kita tidak memberikan konseling pasien dengan baik, maka akan timbul ketidakpatuhan dalam suatu terapi. Nah, ketidakpatuhan ini dapat memperlama masa sakit atau meningkatkan keparahan penyakit. Selain itu, ketidakpatuhan itu juga dapat membuat dokter berasumsi bahwa diagnosa penyakit itu salah. Nah, asumsi ini muncul akibat buruknya respon terhadap obat.
Nah, hal ini juga dapat mengakibatkan dokter melakukan lebih banyak tes dan mungkin bisa memberikan tambahan-tambahan obat baru. Nah, ini adalah akibat-akibat terjadinya ketidakpatuhan terhadap terapi. Ya, tentunya terapi obat itu sangat penting dalam kesembuhan pasien untuk bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, apoteker saat ini harus dapat memberikan dampak yang signifikan pada keadaan ini melalui apa? Melalui konseling pasien. Ya. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa keefektifan penyediaan informasi dan sistem pengingat oleh apoteker. Jadi ketika seorang apoteker itu memberikan atau menyediakan informasi terhadap terapi obat, kemudian menyediakan sistem pengingat terhadap terapi obat, itu sangat membuktikan sangat terbukti bahwa sistem-sistem tersebut efektif. Sebagai contoh, penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan sebesar 49% pada pasien yang mendapatkan obat jantung, kemudian obat antihipertensi dan hipoglikemik oral dengan bantuan sistem pengingat resep. Nah, ini adalah salah satu contoh pentingnya adanya suatu konseling pasien oleh apoteker. Selain ketidakpatuhan yang diakibatkan tidak adanya konseling pasien, ada masalah yang lain yang bisa timbul, yaitu reaksi obat merugikan. Nah, reaksi obat merugikan ini bisa diakibatkan karena salah pengobatan, misalnya, ya. Selain masalah ketidakpatuhan itu dan reaksi obat yang merugikan, melalui konseling pasien ini apoteker dapat menemukan banyak masalah lain yang terkait obat seperti indikasi yang tidak terobati, pemilihan obat yang tidak tepat, dosis subterapi, overdosis, interaksi obat, dan penggunaan obat-obat tanpa indikasi. Ya, nah komunitas pelayanan kesehatan baru-baru ini telah menyadari bahwa kejadian efek merugikan yang disebabkan oleh kesalahan dalam perawatan dan terapi pasien itu merupakan suatu masalah besar yang turut mengakibatkan bertambah lamanya perawatan di rumah sakit. Juga bertambahnya keparahan penyakit dan penderitaan. Bisa juga hilangnya kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan. Ya, ini yang perlu teman-teman garis bawahi, ya, mengapa komunikasi dengan pasien itu sangat penting. Kemudian selain mengurangi ketidakpatuhan, reaksi obat yang merugikan ataupun kesalahan pengobatan atau morbiditas ya akibat obat dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang tidak perlu ya, biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, keuntungan dari konseling pasien ini juga dapat memberikan keuntungan yang meliputi misalnya perbaikan kondisi pasien, kemudian kepuasan terhadap pelayanan, ya. Pasien juga memiliki kemungkinan bisa menginginkan pemastian bahwa suatu obat ini aman dan efektif. Ya, pasien juga kemungkinan membutuhkan penjelasan tambahan yang belum mereka dapatkan dari dokter tentang penyakit mereka karena mungkin pada saat dia konsultasi dengan dokter terlalu terburu-buru atau terlalu sedih atau terlalu malu untuk bertanya. Nah, ini membuktikan bahwa konseling pasien oleh apoteker ini sangat berperan penting begitu. Kemudian keuntungan lain dengan adanya konseling ini bisa membantu pasien melakukan rawat mandiri. Nah, istilah rawat mandiri ini tidak asing ketika kita berbicara tentang komunikasi konseling dalam suatu ilmu farmasi ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah meskipun banyak kondisi penyakit dapat ditangani sendiri, pasien sering membutuhkan bantuan untuk menentukan gejala yang dapat ditangani sendiri dan gejala yang perlu ditangani oleh dokter. Misalnya nih, salah satu penggunaan obat tanpa resep telah tercatat dalam literatur penelitian ya, di mana banyak penggunaan obat tanpa resep dokter. Nah, terapi mandiri kalau misalnya itu diperlukan, ini dapat mengurangi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih formal dan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan tersebut. Sama halnya dengan konseling resep, konseling obat tanpa resep yang dilakukan oleh apoteker dapat menguntungkan pasien baik secara medis maupun secara finansial. Jadi tidak
semata-mata langsung membeli obat tanpa resep, tapi dengan adanya konseling pasien ini kita bisa mengendalikan pembelian obat tanpa resep tersebut. Kita rangkum keuntungan-keuntungan konseling pasien untuk memperbaiki pelayanan kesehatan ini bisa kita lihat pada slide berikutnya. Ada 9 hal yang bisa diperoleh dengan konseling pasien dari penjelasan yang tadi. Di antaranya bisa mengurangi kesalahan dalam menggunakan obat, bisa menurunkan ketidakpatuhan pasien, mengurangi reaksi obat yang merugikan, dan lain sebagainya. Hingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penyediaan asuhan kefarmasian yang berpusat kepada pasien atau pasien oriented. Dan konseling pasien ini juga berpengaruh terhadap penyediaan layanan farmasi yang profesional. Di sini setelah dirangkum ada 7 poin ya, bisa teman-teman baca. Nah, maksud dari penyediaan layanan farmasi yang profesional di sini bahwa keterlibatan apoteker dalam konseling pasien ini juga dapat menguntungkan apoteker secara profesi. Fungsi teknis, fungsi mekanis apoteker akan mudah ditergantikan suatu saat nanti ketika kita tidak melakukan konseling pasien. Ya, jadi kita bisa melihat banyak perubahan pada arena farmaseutis, sistem pengantaran obat seperti implan, penggunaan komputer, pencampuran otomatis, robotik ya, yang saat ini berkembang begitu cepat karena adanya teknologi. Kemudian dan adanya peran baru teknisi farmasi. Nah, ini juga memperlihatkan ketika semua ini ada dengan sempurna, maka peran suatu profesi apoteker ini bisa tergantikan. Nah, selain itu, profesi teman kita ya teman sejawat kita misalnya perawat. Nah, ini telah memperlihatkan peranannya dalam menyediakan layanan farmasi, dalam memberikan konseling pasien dan penggunaan sistem komputerisasi dengan memasukkan data order, membantu dokter dalam memilih obat dan mengidentifikasi masalah-masalah terkait obat. Nah, hal ini bisa terkendali ya jika apoteker terlibat dalam semua aspek asuhan kefarmasian, termasuk konseling pasien. Nah, ini sangat penting karena pada dasarnya yang bisa melakukan ini itu adalah apoteker. Ya, apoteker pada dasarnya hanya melakukan peran teknisi sehingga menurunkan keprofesionalnya. Jadi saat ini apoteker cenderung hanya melakukan peran teknisinya sehingga bisa menurunkan status profesionalitasnya ketika ini tidak dilakukan seperti itu. Nah, teman-teman pun juga harus tahu bahwa sampai saat ini apoteker masih berjuang untuk dikenal oleh pasien dan tenaga profesional kesehatan lain sebagai pemain penting dalam tim pelayanan kesehatan. Ya, karena apoteker harus menunjukkan bahwa apoteker adalah ahli di bidang obat-obatan. Nah, ada beberapa standar praktek profesi farmasi yang dirumuskan oleh American Pharmaceutical Association dan organisasi farmasi lain. Demikian juga pedoman konseling pasien yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi ini. Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat meningkatkan peran apoteker dalam konseling pasien. Kemudian yang perlu teman-teman mahasiswa di sini ketahui bahwa konseling pasien itu juga dapat membantu apoteker menurunkan jumlah kehilangan pendapatan akibat resep yang tidak terbeli atau tidak dibeli ulang, ya. Nah, ini sangat penting terkait dengan lahan bisnis ya dalam bidang kefarmasian. Dalam suatu asuhan kefarmasian jika dihubungkan dengan konseling pasien ini sangat erat ya, karena apoteker merupakan komponen asuhan kefarmasian. Maksudnya adalah pengadaan konseling pasien oleh apoteker ini perlu dipraktikkan dalam melaksanakan model asuhan kefarmasian. Pedoman-pedoman yang sudah disusun tadi yang sudah saya jelaskan ini menyatakan bahwa konseling pasien ini yang dilakukan oleh apoteker merupakan komponen asuhan kefarmasian. Peran konseling pasien dalam model asuhan kefarmasian itu tidak terbatas pada hanya pemberian informasi kepada pasien.
Ya, konseling pasien tentu saja harus terjalin di seluruh model asuhan kefarmasian. Ya, asuhan kefarmasian ini merupakan model pelayanan farmasi terpadu yang dikhususkan pada pasien dan menegaskan bahwa untuk menghantarkan asuhan kefarmasian ini apoteker harus bertemu langsung dengan pasien, kemudian menjelaskan usulan hubungan, kemudian mendiskusikan beberapa pilihan, kemudian mendapatkan informasi serta berusaha memperoleh kerjasama, kepercayaan, dan izin oleh pasien. Nah, setiap tahap proses asuhan kefarmasian ini memerlukan interaksi pasien dan apoteker. Guna apa? Guna membangun hubungan antara apoteker dan pasien. Bisa juga untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi pasien. Membuat daftar dan urutan masalah-masalah yang berhubungan dengan obat, menentukan tujuan farmakoterapi yang diinginkan, dan lain sebagainya. Dari sini teman-teman mahasiswa bisa mengetahui bahwa melalui konseling pasien, apoteker mampu mengembangkan hubungan kerjasama, kemudian bisa mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan, kemudian bisa mengetahui kebutuhan dan harapan pasien. Pasien pun dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi masalah dan dapat berperan dalam menentukan outcome dan tujuan yang hendak dicapai, ya, agar terapinya itu tepat secara efektif. Melalui diskusi, konseling yang teratur antara pasien dan apoteker, ini dapat memastikan bahwa pasien ini sudah melaksanakan terapinya dengan baik. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa konseling pasien ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari asuhan kefarmasian. Dari pembahasan ini membuktikan bahwa konseling pasien ini merupakan peran penting apoteker untuk memberikan keuntungan kepada pasien dan untuk profesionalisme seorang apoteker. Meskipun terdapat banyak alasan kuat, baik dari sudut pandang apoteker maupun pasien yang menjelaskan pentingnya konseling pasien, terus kemudian banyak apoteker juga yang belum melakukan peran yang sangat penting ini. Ada penelitian De Jong menyimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas komunikasi apoteker pasien ini tidak banyak meningkat selama 25 tahun terakhir. Nah, ini yang perlu teman-teman soroti ya. Meskipun sudah memiliki pandangan positif tentang konseling pasien dan dapat melakukan layanan ini, rata-rata apoteker saat ini hanya berinteraksi dengan sekitar mungkin separuh pasien ya yang dapat resep yang mendapatkan resep baru dalam waktu mungkin 1 menit atau bahkan kurang biasanya ya. Nah, masalah-masalah ini mungkin bisa muncul akibat kebijakan atau prosedur atau program pelaksanaan untuk memotivasi membantu apoteker. Nah, ini bisa menjadi faktor-faktor kenapa masalah-masalah ini muncul. Kemudian kualitas hubungan apoteker pasien serta isi dan gaya komunikasi ini kemungkinan sangat penting untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas konseling pasien serta meningkatkan kepuasan apoteker dan pasien terhadap konseling pasien. Nah, ini adalah tantangan konseling pasien ke depannya. Jadi diharapkan apoteker ke depannya itu bisa meningkatkan konseling pasien dengan berbagai macam cara. Intinya, konseling pasien ini sangat penting sekali untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Karena yang mengerti obat, bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuh itu adalah seorang apoteker. Baik, demikian pengantar peran konseling pasien dalam apotek yang bisa saya berikan. Semoga hal ini bisa menjadi motivasi para calon apoteker ya, termasuk teman-teman mahasiswa semua ini agar bisa meningkatkan profesionalnya apoteker dengan mengunggulkan ciri khas yaitu dengan konseling pasien. Semoga materi ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.